Baik anak-anak, sudah siap mengikuti pelajaran ya? Ya, tolong duduknya yang benar, duduk yang tegak, tangan di atas meja dilipat. Kita akan mulai pembelajaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Masih semangat ya anak-anak ya? Oke, baik, terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Dalam keadaan sehat? Baik, terima kasih. Untuk kegiatan hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Silakan salah satu untuk memimpin doa. Mas Ilman, silakan. Terima kasih anak-anak. Hari ini berangkat semua ya? Oke, siap, mantap. Nah, karena masih dalam kondisi pandemik, mari kita tetap menjaga protokol kesehatan ya. Kemana-mana harus memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan memakai sabun. Oke, untuk berikutnya, untuk alat dan bukunya coba disiapkan. Nah, ya. Alat dan bukunya silakan disiapkan di atas meja alat tulis. Sudah ya? Jika sudah, mari kita tepuk semangat untuk mengawali. Tepuk semangat. Semangat. Ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat ya. Udah siang, tetap harus semangat ya. Baik. Nah, untuk hari ini kita akan belajar. Namun sebelumnya kita harus menyanyikan dulu lagu ya. Bentar. Menyanyikan lagu nasional. Coba duduknya yang tegak, menghadap ke sana, ke layar proyektor. Duduknya tegak mas, jangan sambil tiduran. Itu siapa Nazar? Yuk menyanyi bersama ya. Garuda Pancasila. Yuk. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berpegang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyatnya makmur sentosa. Ridho bangsatu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berpegang untukmu. Pancasila dasar negara,
Ya, terima kasih anak-anak. Lagu nasional supaya kita tetap mencintai tanah air ya. Nah, baik. Sekarang coba Pak Guru memberikan sebuah video. Coba amati ya. Judulnya apa? Insinyur. Iya, Soekarno berpidato di markas PBB. Nah, perhatikan. Iya, karena itu video zaman dulu belum ada warna ya, jadi masih hitam putih. Iya, YouTube itu menyimpan sejarah ya. Banyak film sejarah, video tentang sejarah diunggah di YouTube. Nah, itu lihat ketika pidato Presiden Soekarno di markas PBB di Amerika. Banyak sekali ya yang menyambut ya. Nah, ini lagi direkam. Nah, baik anak-anak. Siapakah Insinyur Soekarno? Yuk. Presiden Indonesia yang keberapa? Pertama ya, ke-1. Terus apa yang kamu ketahui tentang Insinyur Soekarno? Tadi Presiden Soekarno itu tadi ya betul menguasai lebih dari 5 bahasa internasional, betul. Terus yang kedua, dia adalah tokoh presiden yang pertama di Indonesia. Nah, itu begitu ya. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini kita belajar tentang makna kemerdekaan Indonesia ya, makna proklamasi kemerdekaan. Baik anak-anak, coba perhatikan, kita akan diajukan dengan masalah. Nah, ini masalahnya di sini, coba perhatikan. Raja Belanda yang berpidato di Istana Bogor. Maksimal mengunjungi Keraton Yogyakarta. Kehadiran Raja dan Ratu Belanda disambut hangat Sri Sultan dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Nah, itu perhatian tuh. Kunjungan kenegaraan Raja Belanda Willem Alexander dan Ratu Maksimal Zoreguita Seruti dimulai Selasa pagi kemarin. Raja dan Ratu Belanda tiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat sekitar pukul 10:30 Selasa pagi. Sejumlah anak yang mengenakan pakaian adat serta membawa bendera Indonesia dan Belanda turut memberikan sambutan. Presiden Jokowi dan Iriana langsung menyambut Raja dan Ratu Belanda begitu keduanya turun dari mobil. Setelah itu, Presiden Jokowi mengajak Raja Belanda mengikuti upacara penyambutan dengan prosesi mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara, upacara jajar pasukan, dan penembakan meriam. Usai acara, Presiden Joko Widodo dan Raja Belanda memberikan pernyataan bersama. Pidato Raja Willem Alexander sangat menyentuh, terutama ketika sang raja dengan penuh kesadaran meminta maaf atas kekerasan yang dilakukan militer Belanda pada masa proklamasi. On the 17th of August, it will be 75 years since Indonesia issued its proclamation, claiming its place among the independent and free states.
The Dutch government explicitly acknowledged this fact, both politically and morally, 15 years ago. The past cannot be erased and will have to be acknowledged by each generation in turn. In the years immediately after the proclamation, a painful separation followed that cost many lives. In line with earlier statements by my government, I would like to express and repeat regret and apologies for the excessive violence on the part of the Dutch in those years. And I do so in the full realization that the pain and sorrow of the families affected continue to be felt today. Mr. President, we need Indonesia. Dalam kunjungannya ke Indonesia ini pun, Raja Willem juga membawa benda bersejarah, yaitu keris milik pahlawan Indonesia Pangeran Diponegoro. Raja Willem Alexander menyerahkan langsung keris milik Pangeran Diponegoro ke Presiden Jokowi. Keris berwarna keemasan tersebut ditempatkan tak jauh dari mimbar pidato Raja Belanda dan Presiden Jokowi. Keris itu dikabarkan sempat hilang dan pada akhirnya ditemukan di Museum Valkenkunst, Leiden, Belanda. Setelah melalui penelitian panjang dan mendalam dilakukan ahli dari kedua negara. Sebelumnya, keris itu didapatkan pemerintah Belanda saat penangkapan Pangeran Diponegoro setelah Perang Besar antara 1825 hingga 1830. Kolonel Jan Baptist Clarence kemudian memberikan keris Pangeran Diponegoro itu sebagai hadiah untuk Raja Willem pertama pada tahun 1831. Keberadaan keris tersebut sempat menjadi teka-teki setelah Koninklijk Kabinet van Zelzamheden KKZ bubar. KKZ merupakan tempat koleksi khusus Kabinet Kerajaan Belanda. Momentum kunjungan Raja dan Ratu Belanda menjadi kesempatan baik bagi pemerintah Belanda untuk mengembalikan benda pusaka tersebut kepada Indonesia. Hari ini rombongan Raja dan Ratu Belanda mengunjungi Yogyakarta. Raja dan Ratu tiba di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sekitar pukul 11 siang. Sesampainya di Regol Keben, Raja Willem Alexander dan Ratu Maksima disambut oleh seluruh anggota keluarga Keraton Yogyakarta. Dengan mengenakan kuluk kanigoro dan pakaian adat Takwa, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menerima kunjungan Raja dan Ratu Belanda di Gedung Jene Keraton. Tamu agung juga disuguhkan tari klasik Beksan Lawung Ageng dan dilanjutkan dengan jamuan makan siang bersama keluarga Keraton Yogyakarta. Jangan kembali lagi ke sini, ngobrol aja. Kemudian kerjasama sister profit seperti apa? Ya tadi yang dialog Mangkubumi tadi, yang untuk roti sama apa tadi. Kalau kita sekedar ngobrol aja. Apa kemudian untuk mengembalikan benda-benda pusaka keraton? Enggak bicara sampai di situ. Karena pada waktu membuka tahun lalu membuka museum naskah-naskah Indonesia yang di Leiden, kan anak-anak kan dulu datang saja pada waktu itu, jadi kan mereka sudah kenal. Selanjutnya Raja Willem dan Ratu Maksima akan mengunjungi sejumlah destinasi wisata di Yogyakarta, termasuk menyaksikan sendera tari Ramayana di Candi Prambanan. Tim TV One mengabarkan. Ya, baik Kanangrak, tadi siapa yang datang ke Indonesia? Raja Belanda. Apa tujuannya ke Indonesia? Meminta maaf. Kenapa? Atas kekerasan di masa lampau ya. Ternyata dulu kita dijajah oleh Belanda hampir lebih dari 1 abad ya. Jadi terlalu lama sehingga timbul rasa permintaan maaf. Menurut kalian bagaimana Raja Belanda, sikapnya itu menurut kalian bagaimana? Baik apa tidak? Baik. Dibuktikan dengan apa tadi? Dibuktikan dengan mengembalikan pusaka. Sebuah apa ya Yanu ya? Keris. Milik siapa? Pangeran Diponegoro, betul. Nah, setelah itu, setelah meminta maaf lalu mengembalikan pusaka, Raja Belanda dan Ratu Maksima itu ke
mana? Ke Yogyakarta, ke keraton untuk menemui Sri Sultana. Gitu ya. Nah, menurut kalian sekarang makna apa yang kalian peroleh dari pidato Belanda tadi? Maaf, makna apa yang diperoleh dari pidato Raja Belanda atau Raja William saat di Istana Bogor? Nah, nanti makna itu kalian cari ya. Caranya apa? Nanti kita akan diskusi. Kalian akan diskusi dalam kelompok untuk memecahkan. Sudah dalam kelompoknya ya anak-anak ya. Nah, sekarang coba dibuka LKPD yang sudah Pak Guru berikan. Ya, LKPD-nya dibuka. Kemudian nanti kalian berkelompok dengan temannya menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Supaya mudah nanti kalian menjawabnya per kelompok ya. Berkelompok bersama-sama untuk menjawab. Biar anak-anak ya. Kelompok sini kelompok 1, kelompok ini kelompok 2. Ya. Nah, sudah dalam kelompoknya. Pak Guru punya. Nah, di dalam LKPD itu ada teks proklamasi ya. Ada teks proklamasi. Siapa yang berani menjawab? Maaf, siapa yang berani membacakan? Satu orang. Ilman, tolong bacakan proklamasi yang keras ya. Siap. 1, 2, 3. Proklamasi. Ya, di situ di LKPD ada yuk. Ayo Ilman. Ayo, jangan terlalu lama. Proklamasi kami bangsa Indonesia, seperti itu ya. Siapa yang bisa? Yuk kelompok sini. Yuk Nur, bisa membacakan Nur? Ya, bacakan yang keras Nur. Teks proklamasi ya. Ilman sambil menganalisa, sambil menelaah tulisannya ya, sambil menyimak. Ayo Nur, bacakan yang keras. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan negara lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang disingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompoknya Nur dan semuanya. Ya. Jadi itu naskah proklamasi ya. Nah, apakah sama dengan yang aslinya? Coba kalian amati dan telah videonya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ya, sama ternyata ya, apa yang dibacakan, apa yang ada di buku teks dan LKPD kalian sama ya dengan yang ada di video. Nah sekarang coba dalam kelompoknya kalian menjawab pertanyaan yang ada di LKPD di halaman berikutnya. Coba halaman selanjutnya dibuka. Nah, seperti itu. Apa yang kamu belajar tentang teks tersebut ya? Terus apa yang kamu belajar tentang teks tersebut? Nah di sini tadi teks tersebut berisi tentang apa ya anak-anak ya? Berisi tentang proklamasi. Proklamasi apa? Kemerdekaan Indonesia. Nah, silakan
langsung dituliskan di situ ya. Langsung dituliskan saja di KPK itu. Tadi teksnya berisi apa ya? Tentang teks proklamasi. Ya, dibaca lagi. Teks proklamasi ya. Sudah menjawab satu. Sekarang yang nomor 2. Iya betul. Nah, sambil mengisi, untuk menjawab sebuah pertanyaan, untuk menggali informasi, kalian harus menggunakan kata-katanya ya. Supaya apa? Kata-katanya itu supaya nanti kamu bisa mendapatkan informasi. Kata-katanya ada apa saja itu apa? Apa? Terus ya, di mana? Terus siapa? Terus mengapa? Dan ya. Di kelas 5 atau di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari fungsi kalimat tanya ya. Dari apa untuk menanyakan sesuatu. Apa untuk menanyakan apa? Apa menanyakan waktu, betul. Siapa untuk menanyakan? Siapa orang itu? Siapa yang menanyakan? Orang, betul. Di mana untuk menanyakan apa ya? Tempat, itu ya keras. Kenapa untuk menanyakan? Alasan. Bagaimana untuk menanyakan prosesnya? Gunakan kalimat tanya untuk menggali informasi dari TKPD itu. Silakan berkelompok dalam kelompoknya. Kelompoknya Nur Afira dan kelompoknya Ilman, Danu dan Randy. Silakan dibaca TKPD-nya dilihat. Untuk menjawab yang halaman yang kedua. Baik, daripada kalian itu. Nah, perhatikan nih, peristiwa Rengas Dengklok. Sebelum proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dikumandangkan, ada serangkaian penting peristiwa yang menyangkut perjalanan bangsa ini dan merubah sejarah bangsa Indonesia. Pada 14 Agustus 1945, pasukan Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Berita ini diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung pada 15 Agustus 1945 melalui berita siaran radio BBC London. Pada 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta baru kembali ke tanah air memenuhi panggilan Panglima Jepang untuk Asia Tenggara, yaitu Marsekal Terauchi di Saigon, Vietnam. Dari sinilah terjadi pro dan kontra tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin cepat-cepat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia, karena hal ini merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri, tanpa bergantung pada negara atau bangsa yang lain. Sedangkan golongan tua menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secara terorganisir. Misalnya, dengan pernyataan dari bangsa-bangsa lain, dengan melampirkan tanda tangan, dan lain sebagainya. Perbedaan pendapat ini membuat para golongan muda melakukan penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yang dikomandoi oleh Sukarni, Wikana, dan Hairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 untuk membawa Soekarno-Hatta yang termasuk golongan tua pada saat itu menuju ke Rengas Dengklok, tempat yang jauh dari jalan raya utama Jakarta Cirebon pada tanggal 16 Agustus 1945. Hal ini dilakukan agar mereka jauh dari pengaruh pemerintah pendudukan Jepang. Saat itu, di Jakarta terjadi pula perundingan yang sangat sengit antara Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua dengan Wikana yang mewakili golongan muda. Dan akhirnya tercapai kesepakatan bahwa kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya, Soekarno dan Hatta dijemput di Rengas Dengklok untuk menuju rumah Laksamana Tadasi Maeda yang berada di daerah Menteng. Naskah proklamasi akhirnya dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
banyak pertimbangan sebelum tercapainya kata sepakat mengenai kepastian isi dan redaksional dari naskah teks proklamasi. Setelah disepakati, selanjutnya Sayuti Melik yang mengetik sesuai dengan naskah yang telah mengalami berbagai perubahan yang akhirnya disepakati tersebut. Penyusunan teks berlangsung hingga dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, baik. Tadi sudah ada peristiwa, namanya peristiwa Rengas Dengklok. Itu kira-kira sebelum apa sesudah proklamasi? Sebelum betul ya. Nah, di sini kalian akan mencari informasi tentang peristiwa Rengas Dengklok yang ada di LKPD kalian. Nah, caranya bagaimana? Menggunakan aspek kalimatnya tadi, dari apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Nah, sudah bisa membuat kalimatnya kan ya? Sudah bisa kan? Siapa yang belum bisa? Masa belum sih? Sama lah ya kalimatnya itu. Contohnya mengingat saja biar kalian tidak lupa apa warna yang paling suka. Nah, kira-kira kata apa untuk peristiwa Rengas Dengklok? Kira-kira pertanyaannya apa? Apa yang dilakukan oleh golongan muda? Ya, tulis yuk, ditulis di LKPD. Apa yang dilakukan oleh golongan muda? Ya. Di situ kan ada kereta pikiran. Nah, di sini nih, di kereta pikiran ini, yang ini, nah, yang di sini nih, di sini ya, apa yang dilakukan oleh golongan tadi peristiwa Rengas Dengklok? Apa yang dilakukan oleh golongan apa tadi? Golongan apa? Ya, tulis. Di sini. Apa yang dilakukan? Terus yang kedua, ada apa lagi ya? Yang kedua, mengapa? Ya, kira-kira membuat kata mengapa dari peristiwa Rengas Dengklok apa tadi? Tadi yang diungsikan siapa? Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, kira-kira kalimatnya menggunakan mengapa bagaimana? Mengapa? Oh, yang keras. Bagaimana? Ya, silakan tulis. Mengapa golongan muda membawa Soekarno ke Rengas Dengklok? Ya, begitu ya. Nah, selanjutnya kalian cari sendiri ya. Selanjutnya kalian cari sendiri. Membawa Soekarno Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, selanjutnya kalian diskusi ya. Pak Guru sudah membantu dua. Kalian membuat sendiri dan berikutnya. Ya,
Silakan berdiskusi menjawab pertanyaannya. Ya, Pak. Dua bagi, selesaikan dulu. 5. Silakan berdiskusi. Siapa yang membacakan teks proklamasi? Ya, ditulis langsung di situ. Ya, nanti selesai. Bagaimana jalannya proklamasi kemerdekaan? Betul, tulis. Ya, hampir selesai ya, kalau ini hampir selesai. Bagaimana jalannya proklamasi itu? Betul. Kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Ya, betul. Kapan peristiwa Ya, di mana tempat selesai kalau ini sudah sip selesai. Ya, kurang selesai kelompoknya yang ditulis akhir. Terus semuanya dibantu pokoknya. Temannya dibantu Mbak sekarang selesai di sini. Ya, baik sambil menunggu temannya, coba tak dulu. Ini ada gambar ya. Kalian juga sudah punya gambar. gambar itu apa dulu, Pak? Nah, kalian ingat siapakah beliau ini? Ya, perannya dalam peristiwa Rengas Dengklok tadi apa? Betul, membacakan teks proklamasi. Baik, sudah betul jawabannya. Siapakah beliau? Ya, perannya apa? Tadi sama itu mewakili Soekarno dalam membacakan naskah proklamasi. Masih ingat ternyata ya. Baik. Nih, siapakah Pak Ahmad Subarjo? Yang itu jawabnya. Beliau adalah yang mewakili golongan tua atau muda? Ya, Ahmad Subarjo mewakili golongan. Satu lagi. Coba pertanyaannya masih bisa jawab enggak? Siapa beliau? Berikan
kanan. Mewakili golongan kuda. Di kanan mewakili golongan kuda. Lanjut. Nah, siapa ini? Saya ini. Apa tugasnya? Mengetik naskah. Tugasnya saya ini apa? Betul, terakhir ini. Ini adalah seorang perwira Jepang. Siapa namanya? Betul. Apa tugasnya dalam besar dari bawah? Apa yang ceritanya apa? Tempatnya, rumahnya tidak diberikan tempat untuk apa? Menyusun naskah. Jadi fungsinya perang Sabrasi Maeda adalah rumahnya digunakan sebagai betul, tepuk tangan untuk kalian semua ya. Sebelumnya itu ya, tangan. Anak-anak silakan presentasikan hasil jawabannya ya. Yuk, kalau sini, siapa yang mewakili? Ya, bulan. Saya mewakili nomor 1 mengatakan hasil sini biar temannya tahu. Gunakan bahasa Indonesia ya, karena dilatih oleh Pak. Yuk, yang keras. Saya nomor 1 mempresentasikan hasil kerja kelompok. 1, 2, 3. Yuk baca kerja yuk, langsung. Cara pikirannya ayo dibacakan. Coba pekerjaanmu apa? Aspek apa? Satu lagi yang keras coba. Dengar enggak? Yuk, ulangi. Apa yang dilakukan para pemuda? Ya, jawabannya apa? Kalau kamu Membawa mereka dari ya, tepuk tangan. Kemudian kembali. Ayo, silakan. Di tengah biar kelihatan ya. Ya, yang keras suaranya. Mengapa kalau pemuda membawa mereka? Ya, jawabannya apa? Jawabannya. Ya, betul, tepuk tangan. Baik anak-anak, sekarang coba nih, Pak Guru punya video tentang Bung Tomo. Siapa yang tahu Bung Tomo? Untuk dalam waktu yang mereka tentukan melemahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita adalah kepada mereka.
Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat sekarang inilah keadaan. Kini jawaban rakyat Surabaya, kini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takut kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang masih merampas dari tentara Jepang untuk disuarakan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Dan kita yakin, saudara, sebab Allah selalu berada di wilayah benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Terima kasih sudah mengamati. Nah, tadi siapakah nama tokohnya? Bung Tomo. Dari mana asalnya? Nah, dia seorang pahlawan yang mengobarkan semangat pemuda untuk apa? Melawan. Betul. Nah, sekarang tuliskan makna proklamasi atau makna kemerdekaan yang diperoleh dari tayang video tadi. Itu kalau sini diperoleh berapa? 5. Yang tadi man. Makna proklamasi adalah apa? Yang kelas gunakan. Yang kelas. Sebagai komunitas perjuangan Indonesia, melakukan sampai dunia luar, menaikkan martabat bangsa, perjuangan sebagai negara baru, kemerdekaan negara Indonesia. Terima kasih. Kalau sini coba sama apa tidak dibacakan. Makna proklamasinya apa saja? Baik, terima kasih. Jawabannya sampai anak-anak ya? Ya, jawabannya ada 5, itu ya. Tepuk tangan atas jawabannya, itu ya. Sekarang kita coba simpulkan tadi. Bareng-bareng. Untuk mendapatkan informasi, kita menggunakan kalimatnya ada berapa? Nah, apa saja? Terima kasih. Tadi naskah proklamasi atau peristiwa proklamasi memiliki makna ada berapa? 5. Apa saja berapa? Perjuangan Indonesia, melawan kepada dunia luar, menaikkan martabat bangsa, perjuangan sebagai negara baru, membangun negara Indonesia. Baik, terima kasih. Jawabannya benar ya. Sekali lagi selamat, tepuk tangan. Sekarang kalian mengerjakan soal evaluasi ya. Tolong diperhatikan. Nanti jawabannya di lembar jawab. Tolong kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Percaya pada kemampuan diri sendiri. Ya, saya diberi nama.
Yuk, ditulis namanya. Yuk, ditulis namanya. Kerjakan sendiri-sendiri. Jangan kalau lihat ini belum diberi nama, Mas. Supaya diberi. Yuk, diberi nama ini. Ya, dikerjakan. Oh, belum kebagian, minta habis. Oh, sudah ya. Yuk, dikerjakan. Yuk, boleh kontak. Oh ya, baik. Silakan nanti dikumpulkan ya. Ya, sekarang kita Pak Guru bertanya. Menurut kalian pembelajaran hari ini bagaimana? Baik, menyenangkan apa tidak? Pengetahuan apa yang diperoleh tadi tentang sejarah proklamasi, ya, tentang makna proklamasi. Nah, harapannya pembelajaran berikutnya kalian berharap materinya menambah ya. Ya, baik, sekarang coba anak-anak, Pak Guru berpesan kita sebagai generasi muda punya satu tugas untuk memaknai proklamasi. Yaitu apa? Kalian sebagai siswa tugasnya adalah nah, berarti salah satu makna proklamasi kemerdekaan bagi kita, bagi kalian sebagai siswa adalah belajar. Ingat ya, untuk memaknainya dengan cara belajarnya. Sekarang untuk menambah rasanya nasionalisme, kita nyanyikan lagu daerah. Soleran yuk. 1, 2, 3. Ya, terima kasih anak-anak. Pesan lagu Soleran adalah kita sebagai seorang anak muda harus menjaga kesopanan, menjaga nilai sopan santun, menjaga etika. Karena kita sebagai orang hasil timur, orang timur, kita harus punya nilai sopan. Baik anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Siap? Duduknya yang betul. Yo, duduknya yang benar. Jangan bungkuk. Yo, silakan salah satu siswa memimpin doa. Ya, ketua kelas silakan memimpin berdoa. 1. Ya, Bu, doa yang benar. Sekian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 1, mari kita berfoto di depan. Ya, kelompok 1 ini teman-teman, dia termasuk pesertanya paling banyak. Tapi mereka tidak ya. Ini namanya kelompok laki-laki semua ya. Ya, maksudnya
kalau bilangnya sendiri bagian di hebat gitu ya. Siap? Yuk, saya bicara. Benar. Siap? Kalau kita bareng-bareng SPMT Madianti hebat. Siap? 1, 2, 3. Lihat kelompok paling aktif hari ini, kelompok ini 1 ya. Itu dulu. Yuk kelompok 2. Nah, ini namanya kelompok singkat dia, kelompok penguat semayur. Mereka juga aktif sama, tapi mereka jauh lebih sungguh-sungguh. Nah, kelompok ini paling antusias. Ini aktif, ini antusias. Kalau tidak kemudian bisa ya. Ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih atas kebersamaan. Dari Komitmen Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ya, terus Pak Guru masih minta tolong. Itu apa? Alat-alatnya dari bawahkan ya. Evaluasinya di bawah. Ya udah itu aja, itu kan sih ya. Tinggal keluarkan aja ya. Bapak, seneng ya. Boleh nih Pak Guru silakan kalau mau ditulis cari eskuit yang Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih Pak Rasino. Terima kasih, waktunya sudah pas. Oke. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Bu.